estafet kepemimpinan sebuah bangsa disandarkan kepada generasi kini. Dengan berbagai warna-warni dunianya, dunia anak menjadi harapan akan keberlangsungan sebuah bangsa. Kini dihadapkan pada berbagai kenyataan. Hadirnya berbagai mainan yang menyertai dunia anak-anak yang seyogyanya menjadi bagian dari kreativitas dan menimbulkan daya imajinasi yang positif, justru kini mendapatkan tantangan. Dan bila para orang tua tidak bijak, maka sebuah pengaruh besar akan memberikan dampak negatif bagi perkembangannya. Hadirnya sebuah permainan yang kini banyak dimainkan bukan saja oleh anak-anak, tetapi juga oleh para remaja. Permainan ini bernama permainan gosokkan bom, di mana permainan ini adalah dengan cara menggosok, di mana tanda tengkorak menjadi tanda ketidakberuntungan. Sementara bila tidak menemukan tanda tengkorak, berarti hadiah menantikan. Beberapa kalangan menganggap permainan ini memiliki nilai judi, di mana peruntungan dan pertaruhan untuk tidak bertemu dengan tengkorak menjadi keberhasilan mendapatkan hadiah dalam permainannya. Dan berkaitan dengan gosokan kartu bom itulah, Rasnadi, seorang pegawai dari pembuatan kartu gosokan bom ini, harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon. Seperti yang disampaikan oleh Miranti Kusumawardani Rusamsi selaku kuasa hukum Rasnadi, bahwa kliennya hanya sebagai seorang pekerja. Dan dalam persidangan ini pula, pihak kuasa hukum mendatangkan saksi ahli Cecep Wawan Riawan SHMH, seorang ahli yang memiliki latar belakang terkait haki. Seusai jalannya sidang, baik kuasa hukum Miranti Kusumawardani Rusamsi maupun ahli Cecep Wawan Riawan SHMH memberikan pernyataan bahwa apa yang disampaikannya dalam persidangan adalah sesuai dengan kapasitas dan pengetahuannya. Pengetahuan yang hari ini disampaikan memiliki nilai keadilan untuk semuanya. Apa yang bisa disampaikan? Ya, yang bisa saya sampaikan adalah bahwa terkait dengan apa yang saya sampaikan di ruang sidang, mudah-mudahan bisa meyakinkan hakim sehingga memberikan kesadaran bagi pengambil keputusan untuk mempertimbangkan apa yang saya sampaikan sehingga menjadi sesuatu yang benar. Artinya bahwa meskipun seseorang itu memiliki kesalahan, dia diberikan semacam hukuman atas kesalahan sesuai dengan porsinya, gitu ya. Atau memang menurut rumusan hukum dia sebetulnya tidak bersalah, ya dapat dibebaskan. Untuk sidang hari ini ya, untuk pertama-tama mohon untuk jadi perhatian bahwa di dalam tadi saya berusaha menanyakan, maksudnya karena beliau ini kan ahli, saya jadi berusaha menanyakan masalah pasal yang didakwakan. Jelas-jelas untuk Rasnadi, untuk terdakwa Rasnadi di sini tertulis adalah pada keseluruhannya. Jaksa sendiri mengiyakan bahwa yang masuk ke dalam unsurnya itu adalah pada persamaan pada keseluruhan, baik dakwaan 1 maupun dakwaan 2. Dan juga bunyinya di sini adalah adanya keuntungan dari merek Oke. Rasnadi itu tidak ada hubungannya dengan merek Oke, itu adalah merek LH. Yang jelas di sini dakwaannya tidak berhati-hati, begitu. Jadi mohon untuk kepada majelis hakim dan juga jajarannya untuk bisa
objektif dalam menilai di sini. Apalagi tadi saya sampai dengan bergetar, saya marah, saya bilang apakah saudara saksi ditanyakan saudara saksi dipesan untuk berbohong atau untuk menjawab sesuatu. Saya amat sangat marah karena memang tidak ada pesanan sama sekali, dan justru saya ingin saudara saksi ini muncul karena memang Rosnadi tidak bersalah gitu. Dan yang membuat adalah ini, dan juga Budi Wawan di situ jelas tadi pada ahli juga ditanyakan siapa yang mendapat keuntungan, tapi di-cut lagi. Artinya karena pemilik Oke sendiri itu masih berkeliaran, maksudnya masih mengedarkan, masih memproduksi. Sementara Budi sendiri hanya karyawannya, sudah berhenti dari 2 tahun lalu, sudah tidak kerja lagi, tapi tetap didakwa. Disitulah ada ketimpangannya. Yang mudah-mudahan keterangan saksi fakta maupun ahli kali ini bisa meringankan atau bahkan bisa membebaskan. Harus bebas, karena tidak boleh orang dihukum tanpa pasal yang jelas, nggak boleh. Jadi bukan hanya Peggy yang mungkin salah tangkap, bisa jadi ini juga adalah salah dakwaan gitu. Terima kasih. Terkait pemanggilan yang pertama waktu itu tanpa surat panggilan. Oh, itu pemanggilan, itu bukan penangkapan ya. Penangkapan juga saya sudah pernah mengomentari dalam eksepsi saya. Pada saat penangkapan itu hanya ada WA. WA itu untuk datang ke Polres, diantar oleh kuasa hukumnya. Begitu diantar ternyata langsung dilakukan penahanan. Tapi sayangnya kami itu menjadi kuasa hukum itu pertengahan sini Mas Adik. Pertengahan setelah mulai mau eksepsi. Jadi kita kalau aja ya kita pada saat belum terjadi peradilan sekarang ini kita jadi kuasa hukumnya, pasti kita akan prepet seperti Peggy gitu loh, karena tidak adanya penahanan yang surat yang sah gitu. Nah masalahnya udah di pertengahan, akhirnya hakim pun menjawab pada saat putusan selah bahwa itu bukan ranahnya hakim, harusnya melalui pra peradilan. Tapi nggak apa-apa di sini supaya tahu, kami pun akan menempuh untuk melaporkan ke Propam gitu kan, bahwa adanya misprosedur di sini, terus penangkapan yang tidak sah ya menurut saya, terus dan juga di sini adanya, pasti saya akan mengajukan pledoi juga nanti bahwa ini seharusnya dakwaan yang tidak tepat gitu. Oke, terkait gambar tengkorak sendiri gitu. Nanti tadi kan saya sudah bertanya pada ahli juga mungkin ya, bahwa itu apakah memungkinkan untuk dilakukan permohonan pembatalan. Mungkin kami tidak akan lakukan karena ini kita mewakili masyarakat juga, yang artinya kami juga nanti berpesan kepada yang lainnya bahwa jangan ada unsur-unsur perjudian atau apapun yang disengaja, seperti disengaja udah tahu oke, dia memproduksi tidak tahu mau buat apa, tapi jangan disengaja untuk dibuat bahwa adanya dengan ada tengkorak dan segala macam. Tadi jelas-jelas merek LHM saya bisa buktikan bahwa di situ ada gambar tengkoraknya. Pasti akan kita mohonkan untuk pembatalannya. Dari Pengadilan Negeri Sumber, tim Liputan melaporkan.